Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rosela Agustiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Asset Manajemen, kelas C sore. Dengan NIM 2892150118. Saya ingin menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Etika Bisnis guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Dan materi yang akan saya bahas adalah tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Resiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak sengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi atau perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Risiko lingkungan juga merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan. A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau Non-Government Organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dengan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan. D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan tersebut. Industri dan kerusakan lingkungan. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong pencipta kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatifnya itu terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan. Dengan begitu, dampak positif mengurangi pengangguran, menambah devisa negara, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Kegiatan industri juga memberi dampak negatif. Dampak tersebut dapat berupa dampak tidak langsung dan dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Contohnya pencemaran lingkungan yang terjadi karena akibat pembuangan limbah dan polusi udara yang ditimbulkan. Jenis sektor industri.
yaitu ada sektor pertambangan atau mining, sektor pabrik atau manufaktur, sektor minyak dan gas, oil dan gas, sektor perhotelan atau real estate. Sumber polusi udara, yaitu ada timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Lalu ada partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. Nitrogen dioksida, yaitu nitrogen atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Karbon monoksida atau CO2 merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan atau hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Hidrokarbon adalah mudah menguap VHC. Dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk memberi ozon atau untuk membentuk ozon. Dan ozon adalah sebagai pelindung dari sinar ultraviolet atau UVB. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusakan lingkungan. 1. Perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan. 2. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. 3. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. 4. Bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. 5. Pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. 6. Menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender. Penggarapan proyek harus memiliki sifat ISO di bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Sekian materi pembahasan tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.